Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. How are you today? I hope you have a good day. Before we start our study today, we pray. We pray first. Pray start. Finish. Anyone who absent today? No. Okay, all the students are present. Nah, oke, biar Bapak men-share screen dulu. Oke, kelas. Nah, pada hari ini Bapak akan membawakan materi tentang chapter 2. We can do it and we will do it, or the material you can and will. Okay. Nah, this is kompetisi dasar. Ini bisa dibaca nanti aja ya. Soalnya ntar PowerPoint-nya juga akan dibagikan di kelas. Lalu ini tujuan pembelajaran. Nah, now we move to the material. For now is pengertian can and will. Number one is can. Can or setting capability yang berarti dapat atau bisa. Digunakan untuk menyatakan kemampuan dalam bentuk present tense atau masa sekarang. Dalam mengekspresikan kemampuan atau kesanggupan dalam bahasa Inggris, dapat menggunakan kata can, could, atau be able, yang artinya dapat atau bisa. Nah, yang kedua, will. Will or stating willingness, yakni berarti menyatakan kesediaan, kemauan untuk melakukan suatu. Untuk menyatakan willingness, kita dapat menggunakan kata will or would, yang berarti akan, mau, atau bersedia. Perbedaan will dan would yaitu, kalau will digunakan untuk bentuk present tense atau masa sekarang, jikalau would digunakan untuk bentuk past tense atau masa lampau. Nah, jadi dari tujuan materi ini, yang pertama itu how to state that we can do something. Nah, jadi tujuan utama dari materi ini adalah bagaimana cara kita untuk menyatakan bahwa kita itu dapat melakukan sesuatu. And number two is how to state that we will do something. Nah, jadi tujuan yang selanjutnya yaitu adalah bagaimana untuk mengutarakan bahwa kita itu akan atau mau melakukan sesuatu. Oke. Okay? And now is example. Nah, in here is two example, two dialogue about stating capability dan stating willingness or can and will. Nah, untuk contoh yang pertama Bapak akan membacakan oleh Bapak sendiri. Nah, untuk contoh-contoh yang lainnya, Bapak akan tugaskan kalian dengan membuat role play group yang terdiri dari 2 orang untuk membacakan dan mengidentifikasi apa sih tujuan yang ada di dialog tersebut. Nah, untuk yang pertama, katakanlah ini percakapan antara Benny dan Asep. Asep says, Benny, can you write the message in English? And Benny answer, I don't think I can, but I will try. Nah, jadi Asep ini bertanya nih kepada si Benny, apakah kamu bisa menulis surat dengan bahasa Inggris? Kata si Benny, I don't think I can. Dia berpikir bahwa dia itu tidak bisa atau belum bisa. But I will try. Nah, tapi dia berpikir wah tapi saya ini akan mencoba seperti itu. Okay, for example number 2, will be the who will be the city and we say Asep aja gak apa-apa. Anyone? Okay, okay, thank you class. Thank you. Bagus. Nah, jadi kamu bisa sekarang udah mulai bisa mengidentifikasi ya dari percakapan ini. Lalu untuk ke contoh selanjutnya, okay, now who? Okay, thank you. For number 4 and 5, who will be will be the participation. Okay, thank you very much. And now is pola umum can dan will. Yang pertama adalah pola umum can,
Ya, jadi di sini ada pola umum positif, di mana rumusnya subject plus can plus verb one. For the example, Bayu for the subject can climb a tree. Jadi untuk contoh yang pertama itu adalah Bayu can climb a tree untuk positifnya. Yang contoh yang kedua, I can play a guitar. Aku bisa memainkan sebuah gitar. Oke, untuk for negatif, as subject plus can plus noun plus verb one, or we can say subject plus can't plus verb one. For the example, Bayu can't climb a tree. Yang berarti Bayu tidak bisa memanjat pohon. Another example, I can play a guitar. Aku tidak bisa bermain gitar. And the last one is interrogative. Nah, jadi untuk pola interrogatif di sini can yaitu dibuat di depan. Jadi can plus subject plus verb one. For the example, can Bayu climb a tree? Jadi bisakah Bayu memanjat pohon? Another example, can you play a guitar? Bisakah kamu bermain gitar? Oke. Sekarang pola umum will. Number one is positive. Untuk rumusnya, subject plus will or would plus verb one. For the example, he will come to my house tomorrow. And another example, I will attend an English course today. For the negative, subject plus will plus would plus not plus verb one. For the example, he will not come to my house tomorrow. And another example, I will not attend an English course today. And for the interrogative, will plus would plus subject, will or would plus subject plus verb one. For the example, will you come to my house? For another example, will you attend an English course? Okay, and now this practice time. Nah, for now, is we try to identify the dialogue. Nah, jadi Bapak di sini menampilkan ada 6 dialog. Nah, dari masing-masing dialog, kalian harus bisa mengidentifikasi mana yang termasuk stating capability dan stating willingness. Akan Bapak contohkan untuk nomor yang pertama. Nah, jadi seperti ini untuk pengerjaannya ya. Yang untuk nomor pertama, according to Mrs. Harum. Kita bisa baca dulu di sini. Mr. Harum says, I am very proud of Siti. Now, she can help me with the housework before she goes to school. She can get up early herself. Nah, jadi kita bisa bisa menyimpulkan bahwa stating capability dan stating willingness itu, according to Mrs. Harum, yang number one, Siti can help her with the housework before she goes to school, and number two, she can get up early herself. Oke, untuk nomor 2, 3, 4, 5, dan 6, silahkan kalian bisa mengisinya di kolom chat box di Zoom meeting ini. Oke, Bapak kasih waktu 5 menit. Oke, thank you very much untuk jawaban-jawabannya. Ini sudah bagus sekali. Jadi kita bisa mencoba untuk untuk mengidentifikasi dari salah satu dialog dari kelima itu apa sih yang termasuk ke stating capability dan stating willingness. Oke, yang selanjutnya is reflection time. Oke, nah coba siapa yang mau menerangkan kembali tentang materi-materi apa aja sih yang hari ini kita bahas itu. Nah, kalau tidak ada, boleh Bapak akan membahas dulu. Nah, jadi hari ini kita membahas tentang materi dari chapter 2 yaitu apa? We can do it or we will do it. Jadi di sini tujuannya apa? How to state that we can do something and how to state that we will do something. Oke, seperti itu kurang lebih ya. And for the next, wah, Bapak punya tugas nih buat kalian. Apa itu tugasnya? Kita lihat. Nah, untuk tugas ini akan di-PR-kan ya. Jadi, Bapak membuat tugas buat grup yang terdiri dari 4 orang, lalu buat dialog yang di dalamnya terdapat stating capability atau menyatakan kemampuan yang tadi itu, can, dan stating willingness atau menyatakan kesediaan atau will. Dan jangan lupa masukkan ketiga pola umum yang positif, negatif, and interrogative di dalam dialog yang kalian buat. Lalu pada minggu ke depan atau pertemuan selanjutnya, kalian akan presentasikan hasil dari tugas kalian itu di depan teman-teman kalian. Oke.
Kalau nggak tidak ada pertanyaan lagi, karena waktu mata pelajaran kita sudah habis, sebelum kita menutup pertemuan kali ini, let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. See you in the next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.